Menurut Baharudin, perubahan sosial budaya punya 4 karakteristik. Seperti sepupuku yang terus beradaptasi selama tinggal di luar negeri, masyarakat juga harus berkembang menghadapi perubahan. Contohnya waktu pandemi. Hampir semua aktivitas tatap muka dialihkan ke online. Tapi berkat itu, hampir semua orang di tiap generasi jadi bisa pakai gadget. Dan secara nggak sadar, perubahan pada lembaga tertentu memengaruhi lembaga lainnya. Waktu pandemi, banyak aturan dan kebijakan dari pemerintah. Rata-rata aktivitas perkantoran, sekolah, bahkan ibadah dijadikan online. Karakteristik ketiga sama kayak sepupuku yang kena jet lag karena perubahan zona waktu yang mendadak. Atau Simbo yang jual keripik singkong di warung, tiba-tiba buka lapak online. Pasti ada struggling dulu di awal. Tapi lama-lama akan lewat kok setelah berhasil adaptasi. Dan kalian mesti ingat nih, perubahan sosial budaya itu gak cuma yang kelihatan aja secara fisik, tapi juga yang non-fisik. Kayak sepupuku yang baru pulang dari Belgia. Gak cuma penampilannya yang berubah, tapi cara bicara, perilaku, dan cara berpikirnya pasti ikut berubah juga. Jadi, perubahan sosial budaya itu bentuknya apa aja sih? Kita bisa lihat dari 3 hal. Waktu, pengaruh, dan perencanaannya. Perubahan bisa terjadi secara lambat, seperti perkembangan telepon dari masa ke masa, dan bisa juga terjadi secara cepat, seperti Indonesia yang berubah dari bangsa terjajah jadi bangsa merdeka, karena peristiwa proklamasi yang cukup singkat. Perubahan ada yang pengaruhnya besar, seperti suatu kawasan yang kena industrialisasi. Hal ini akan memengaruhi kehidupan masyarakat di sana. Tapi ada juga perubahan yang pengaruhnya kecil, seperti model rambut dan pakaian. Sama seperti sepupuku yang berencana kuliah di Belgia, ada perubahan sosial budaya yang terjadi karena memang direncanakan. Misalnya hukum dalam undang-undang. Tapi ada juga kok perubahan yang gak direncanakan. Misalnya masyarakat yang jadi korban bencana alam. Perubahan sosial budaya yang bisa disebabkan faktor dari dalam maupun luar masyarakat. Jumlah penduduk pasti berubah-ubah dan hal ini berdampak ke masyarakat di wilayah tersebut. Misal saat penduduk bertambah, beberapa lahan pertanian akhirnya dijadiin lahan pemukiman. Faktor alam juga bisa menyebabkan perubahan di masyarakat. Contohnya kayak sepupuku yang berubah karena lama tinggal di luar negeri, atau perubahan kondisi karena bencana alam. Seiring perkembangan teknologi dan arus informasi, banyak budaya asing yang masuk ke Indonesia. Beberapa berdampak baik dan selaras dengan nilai budaya kita sehingga bisa diterima masyarakat.